Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dalam takson atau kelompok ya, melalui pencarian keseragaman atau kesamaan dalam keanekaragaman. Selanjutnya, makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau satu takson tertentu ini memiliki ciri-ciri yang sama. Sifatnya sama, jadi dikelompokkan jadi satu. Nah, tujuannya apa dan manfaat dari klasifikasi? Yang pertama yaitu menyederhanakan objek studi yang dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenisnya supaya mudah dikenal. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dari persamaan ciri-cirinya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang kelima, untuk mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya, dasar dari klasifikasi ini yang pertama berdasarkan kesamaan ciri. Kemudian berdasarkan perbedaan ciri. Yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Kemudian berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Kemudian berdasarkan ciri biokimia. Nah, dasar persamaan ciri berarti yang sama dikelompokkan jadi satu. Kemudian yang berbeda-beda juga dibedakan, dipisahkan dari yang sama tadi. Kemudian berdasarkan manfaat, misal manfaatnya untuk sandang, jadi jenis tanamannya apa saja. Untuk pangan, tanamannya apa saja, hewannya apa saja, seperti itu. Kemudian berdasarkan ciri morfologi. Morfologi ini bentuk luar tubuh yang nampak dari luar. Sedangkan anatomi ini dibutuhkan sayatan atau potongan baik secara melintang atau membujur, sehingga akan nampak jelas dari sayatan-sayatan tadi mana yang sama dan mana yang berbeda. Berdasarkan ciri biokimia ini, jadi bahan-bahan kimia yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Selanjutnya, sistem klasifikasi dikenalkan pertama kali oleh Bapak Carolus Linnaeus. Nah, ada yang klasifikasi alami, ada filogeni dan buatan. Yang alami nanti ini berdasarkan morfologi, ekologi, anatomi, fisiologi. Sedangkan filogeni ini nanti sejarah evolusi hubungannya. Sedangkan yang sistem buatan ini berdasarkan morfologi yang sudah diamati. Nah, cabang biologi yang kaji khusus klasifikasi dari makhluk hidup ini disebut taksonomi. Nah, Carolus Linnaeus ini disebut sebagai bapak taksonomi kita. Selanjutnya, macam sistem klasifikasi yang tadi, yang secara alami, ini saya jelaskan singkat. Klasifikasi ini berdasarkan persamaan ciri struktur tubuh, baik secara morfologi maupun anatomi, yang dikelompokkan sesuai dengan kehendak alam. Nah, Carolus Linnaeus ini sebagai pencetusnya. Contoh hewan dari kerbau, sapi, kambing ini dikelompokkan menjadi kelompok hewan yang berkaki empat. Selanjutnya, sistem buatan atau artifisial. Di sini mengelompokkan makhluk hidup tadi berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri, misalnya dari ukuran, bentuk, habitat dari makhluk hidup. Ini tokohnya yaitu Aristoteles dan Theophrastus. Mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua golongan, yaitu kelompok hewan dan kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan ini dibedakan menjadi kelompok pohon, tumbuhan perdu, dan tumbuhan semut. Sedangkan hewan ini dikelompokkan menjadi hewan yang darahnya merah dan yang tidak berdarah merah. Yang ketiga yaitu sistem filogenik. Sistem filogenik ini berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antar organisme atau kelompok dengan melihat keturunan atau hubungan kekerabatannya. Ini dikelompokkan berkerabat dekat jika memiliki persamaan ciri yang banyak dibandingkan dengan organisme yang kerabatnya jauh. Kalau kerabat jauh berarti banyak perbedaannya. Selanjutnya, cara mengelompokkan makhluk hidup ini berdasarkan ciri yang nampak dari luar, anatomi, fisiologi, maupun perilaku. Nah, ini sistem ini bertolak dari teori Charles Darwin, yaitu bapak evolusi kita. Selanjutnya, beberapa sistem klasifikasi menurut beberapa para ahli ada klasifikasi dua kingdom, yaitu
makhluk hidup itu hanya dibedakan menjadi hewan dan tumbuhan saja, tokohnya Bapak Aristoteles. Nah, kenapa kok tumbuhan? Nah, di sini tumbuhan itu cirinya punya dinding sel, berklorofil, fotosintesis. Meskipun bakteri dan jamur ini tidak berklorofil, maka tetap aja dia dimasukkan ke kelompok tumbuhan karena ada dinding selnya. Sedangkan animalia atau hewan ini tidak punya dinding sel, tidak berklorofil, tidak bisa berfotosintesis, tapi dia bisa bergerak bebas. Mau dari hewan yang paling sederhana, yaitu protozoa, sampai ke chordata. Selanjutnya, klasifikasi dari 3 kingdom. Tokohnya adalah Ernest Haeckel dari Jerman tahun 1866. Nah, di sini ada tambahan pembeda lagi selain hewan dan tumbuhan adalah kingdom Monera. Kenapa kok Monera? Karena makhluk hidup ini rusun atas bersel satu atau juga yang banyak sel, tapi inti selnya belum memiliki selubung atau bersifat prokariotik. Jadi materi intinya belum ada selubungnya. Nah, contohnya itu bakteri dan tumbuhan biru. Yang lain plante dan animalia sama. Nah, plante, jamur masih di sini, alga juga masih di sini. Selanjutnya yang 4 kingdom. Dari 4 kingdom penemunya yaitu Robert Whittaker tahun 1959. Ini berdasarkan struktur sel yang dibedakan antara sel eukariotik. Nah, ini istilah baru eukariotik yaitu sel yang memiliki selaput inti, sedangkan prokariotik sel yang tidak memiliki selaput inti. Nah, 4 kingdom itu apa saja? Monera tetap ya. Monera tidak memiliki membran inti yaitu prokariot. Kemudian fungi. Nah, ini semua jamur yang tadinya masuk ke tumbuhan sekarang masuk kingdom tersendiri. Nah, selanjutnya kingdom animalia. Ya, jadi ada monera, fungi, plante dan animalia. Selanjutnya 5 kingdom. Whittaker juga mengembangkan lagi tahun 1969. Dari 5 kingdom ini yang baru yaitu protista. Monera tetap, fungi, plante, animalia. Protista ini dari mana? Nah, ini berasal dari kelompok makhluk hidup yang cirinya bersel satu, eukariotik, umumnya sudah memiliki ciri seperti tumbuhan dan hewan. Jadi makhluk hidup ini, misalnya Euglena, Paramecium, dan Amoeba, ini memiliki ciri antara hewan dan tumbuhan. Maka dikelompokkan jadi satu yaitu protista. Selanjutnya, nah ini gambarnya. Tadi ada 2 kelompok saja, animalia sama plante. Ya. Kemudian di sini sudah ada protista yang memiliki ciri antara ciri animalia dan ciri tumbuhan. Dia bisa bergerak bebas, tapi dia bisa melakukan fotosintesis. Itulah protista. Dan ini fungi dijadikan sendiri, ya, karena dia tidak punya kloroplas meskipun dia punya dinding sel. Ada monera, kelompok bakteri yang masih prokariotik. Ini ciri-cirinya, animalia tidak berdiferensiasi, tidak punya dinding sel, eukariotik dan tidak berklorofil. Fungi, dinding selnya dari kitin, tidak berklorofil dan eukariotik. Plante sudah mengalami diferensiasi jaringannya, kemudian dinding sel dari selulosa, eukariotik dan berklorofil. Protista tadi sudah saya jelaskan, satu atau banyak sel tapi masih belum diferensiasi. Kemudian bersifat eukariotik, sedangkan monera prokariotik dan umumnya bersel satu. Nah, ini selanjutnya ada lagi berkembang jadi 6 kingdom. Dari mana ini? Yaitu kelompok plante tetap, animalia, fungi, protista tetap. Nah, yang ini ada Eubacteria dan Archaebacteria. Ini adalah kelompok monera yang dipisah menjadi 2. Jadi 2. Jadi ada Eubacteria atau bakteri sesungguhnya dan bakteri purba. Ini yang ekstrim ya. Nanti kita bahas di KD berikutnya. Selanjutnya ada aturan penulisan nama ilmiah dari masing-masing makhluk hidup. Aturan yang pertama, ini setiap makhluk hidup memiliki nama ilmiah tersendiri antara satu dengan yang lain spesies ya, punya nama masing-masing. Kemudian harus menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang ketiga terdiri dari 2 suku kata. Kata pertama ini nanti menunjukkan genus atau marga dan kata keduanya menunjukkan spesies atau jenis. Selanjutnya penulisannya harus terpisah, nggak boleh gabung, dicetak miring atau digaris bawahi. Selanjutnya nama penemu boleh dicantumkan di belakang nama spesiesnya.
Ini harus dipahami betul. Contohnya seperti ini. Ada nama padi, nama latinnya yaitu Oryza sativa. Oryza sativa. Nah, Oryza kata pertama ditulis huruf besar, miring juga, itu menunjukkan nama genus. Sativa menunjuk spesies. Pisang juga begitu ya. Yang ini pisang adalah Musa paradisiaca. Nama genusnya Musa, nama spesies penunjuk spesiesnya paradisiaca. Nah, ini ada L. L ini adalah Linnaeus, nama penemunya Bapak Carolus Linnaeus. Musa paradisiaca L gitu ya disingkat. Selanjutnya sistem klasifikasi dari jenjang taksonnya. Ini urutan-urutan dari takson. Tadi dua kata ini namanya tata nama ganda atau binomial nomenclature. Ada juga yang menyebutnya tata nama biner. Urutannya dari kingdomnya Animalia, kerajaannya ya, kemudian filum, chordata, kelasnya, Mamalia, bangsa, Scandentia, family, Tupaidae, ya, tupai karena bahasa Indonesia terus dilatinkan juga ya, Tupaidae. Kemudian marga, Anatana, spesiesnya Anatana ellioti. Ini urutannya ya. Kerajaan, filum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Kemudian untuk tumbuhan, misal leli ini dunianya atau kingdomnya Plantae. Nah, ini beda lagi. Divisinya Magnoliophyta, kelas Liliopsida, bangsa Asparagales, familinya Orchidaceae, kemudian marganya Lelia, spesiesnya Lelia ansep. Lihat ini perbedaannya di sini. Kalau tumbuhan divisi, kalau di hewan filum. Ke bawahnya semua sama. Ya, ini untuk membedakan. Selanjutnya contoh dari genus Panthera. Ini ada 3 macam Panthera. Ada Panthera pardus, ada atau macam betul ya. Kemudian Panthera leo, singa, Panthera tigris atau harimau. Urutan tiga taksonnya seperti ini. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, spesiesnya Panthera pardus. Ini yang lain ini Panthera leo, Panthera tigris. Untuk tumbuhan, regnumnya Plantae, misalnya tanaman jahe ini, Plantae karena tumbuhan ya, divisinya Spermatophyta. Kemudian divisi ternyata ada lagi, tapi bukan kelas, namanya dikasih sub ya, karena bukan kelas, maka namanya subdivisio. Angiospermae, kelasnya Dicotyledone, ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae ya, Aceae. Genusnya Zingiber, spesiesnya Zingiber officinalis. Ini nanti dihafalkan saat tatap muka. Perhatikan urutan dari tingkat takson dari tinggi ke rendah untuk tumbuhan. Jadi hafalannya ke bawah begini. Tumbuhan, dunia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa biologinya, Plantae, regnum atau kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Seperti itu cara menghafalnya. Jadi ke bawah. Nah, untuk hewan, bahasa Indonesianya hewan. Kerajaan, filum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Bahasa biologinya, Animalia, kingdom, filum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Seperti itu ya. Nah, ternyata tadi di antara takson ada sub-subnya di bawahnya nih, sub begitu ya. Dari regnum sampai ke individu. Ya. Jadi regnum, divisio, klasis, ordo, familia, genus. Nah, ternyata di antaranya masih ada lagi ya. Ada rumpun, anak rumpun begitu. Ini yang lebih rinci, lebih detail sampai ke individu. Karena apa? Tiap individu satu dengan yang lain itu pun masih ada perbedaan ciri-cirinya. Ada karakter khususnya. Selanjutnya ini adalah untuk identifikasi, determinasi ya. Nah, untuk apa sih? Untuk ingatan, identifikasi bantuan orang lain, spesimen acuan ada makhluk hidupnya yang akan dijadikan identifikasi, dan pustaka dan komputer ini ada referensinya juga untuk identifikasi. Misalnya ini ada daun, kita menemukan banyak daun gitu ya, terus kita klasifikasi jadi dua, misalnya daun tunggal dan daun majemuk. Kita bagi jadi dua daunnya tadi, misalnya ada 10 daun. Terus dari daun tunggal tadi ada 5 misalnya. Ada yang lebar, ada yang seperti garis.
Kemudian yang majemuk ada 7 anak daun, ada yang lebih dari 7 anak daun. Terus ini dipotong. Dipotong itu cabang 22 gitu. Semuanya cabang 22 sampai ke individu. Kalau misalnya ada 10 daun nanti ada 10. 10 di sini nanti bawahnya. Ini kan masih 4. Kemudian ini bercabang lagi sampai ada 10. Ada lagi yang terbaru yaitu kladogram. Di sini adalah suatu diagram percabangan yang dianggap untuk mewakili hubungan kekerabatan antara organisme satu dengan yang lain yang dikelompokkan. Metode ini membandingkan ciri-ciri spesies terkait untuk menentukan hubungan leluhur dengan keturunannya. Taksanya disebut dengan klad, maka disebut kladogram. Misal, kita menemukan 5 hewan. Hewan tadi dari 5 itu mana yang memiliki tulang belakang? Misal 1. Semuanya punya tulang belakang, misal centang-centang gitu ya. Memiliki kaki, mana yang punya kaki, mana yang enggak. Centang sama di straight gitu. Plasentanya, rambutnya, telur cangkangnya. Kalau sudah ini diisi tabelnya sesuai dengan nama hewannya tadi, maka nanti dibuat diagram Venn seperti ini. Nah, yang luar yaitu yang tulang belakang. Misalnya semua tulang belakang. Kemudian yang berkaki hewan 1 misal. Yang plasenta hewan 2. Yang berambut hewan 3 dan 4. Yang amniotik misal 5 dan 6. Ini 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Misal seperti itu. Nah, sudah ketemu semuanya, dibuat diagram Venn ini, maka nanti ditarik garis kladogramnya. Nah, seperti ini. Ya. Bertulang belakang hewan 1, yang berkaki. Misalnya semua hewan bertulang belakang. Kemudian yang berkaki hewan 2, 3, 4, 5. Yang 1 enggak. Kemudian yang berplasenta hewan 3, 4, 5, 6. Kemudian yang berambut hanya hewan 3 dan 4. Yang ini enggak berambut, tapi dia punya amniotik. Nanti bisa menjelaskan hubungan kerabatan, mana yang paling dekat dan mana yang paling jauh hewan-hewan tadi itu, berdasarkan kladogram yang sudah dibuat. Berikutnya nanti saya share lembar kerja siswa untuk kegiatan pengamatan di rumah, baik untuk hewan dan beberapa jenis tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing.